Halo, Assalamualaikum teman-teman Guru Sains. Pada video transisi sebelumnya, kita sudah sempat menyinggung tentang IELTS, yaitu salah satu tes kemampuan bahasa Inggris yang masih populer sampai saat ini. IELTS ini memang sebagai standar tes internasional untuk setiap orang yang ingin bepergian ke luar negeri, untuk bekerja, dan yang paling umum adalah untuk studi lanjut keluar. Kalau untuk bekerja, biasanya hanya membutuhkan IELTS secara general. Berbeda dengan studi atau ingin mendapatkan beasiswa, tesnya adalah tes akademik. Jadi, kategori general dan akademik ini memang dibedakan sejak awal persiapan dan saat tes, berdasarkan tujuan kita masing-masing. Kalau kalian, biasanya ngambil yang mana nih? Coba kita bahas dulu ya. IELTS untuk kedua kategori ini, kita bagi berdasarkan tujuan, struktur tes, dan tingkat kesulitannya. Kalau kita perhatikan, untuk IELTS akademik, bisa digunakan untuk studi di level S1, S2 hingga S3, dan juga untuk mendapatkan beasiswa. Sedangkan IELTS General mengarah kepada proses imigrasi, misalnya pengurusan aplikasi visa kerja ke luar negeri. Pada bagian struktur tes, tidak ada yang berbeda. Keduanya sama-sama ada tes listening atau mendengarkan, reading membaca, writing menulis, dan speaking atau berbicara. Khusus untuk tingkat kesulitan, bisa kita lihat kalau IELTS akademik itu cenderung tingkatnya sedang ke sulit, sementara IELTS General itu mudah ke sedang. Kita perdalam lagi pembahasannya khusus untuk tujuan di IELTS akademik, yaitu seperti yang saya terangkan sebelumnya, IELTS ini ditujukan untuk studi ke banyak universitas top di luar negeri yang memang mensyaratkan skor IELTS untuk masuk. Umumnya negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Eropa, New Zealand, dan sebagian negara di Asia mensyaratkan IELTS ini dengan kisaran skor minimal antara 6 sampai 7,5. Tergantung disiplin ilmu yang kita pilih, dan biasanya untuk bidang sosial dibutuhkan skor IELTS yang lebih tinggi. Rata-rata kampus LN sangat menerima sertifikat IELTS ini dengan skor tertentu yang ditentukan tiap universitas dan tergantung level studi kita. Misalnya untuk program studi master, overall IELTS-nya adalah 6.0 atau 6, atau bahkan 6,5, 6,5 sampai 7,5 untuk jurusan di bidang sosial, hukum, dan sebagainya. Kalau untuk doktoral atau PhD, overall IELTS-nya adalah 6,5 ke atas. Skor itu biasanya adalah ambang batas untuk studi ke luar negeri, apalagi ingin mendapatkan beasiswa yang prestisius. Rekan-rekan saya yang di jurusan sains, yang ingin melanjutkan studi master, ada yang cukup memperoleh skor 6 untuk IELTS akademik, tapi ada juga beberapa yang harus 6,5. Sedangkan program doktoralnya ada yang 6,5 dan di atasnya. Ini pengecualian untuk program-program studi sosial ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus memiliki nilai IELTS akademik yang tinggi, bisa sampai skor 7 ke atas. Jadi, tetap semangat bagi yang masih berjuang hingga detik ini. Kemudian, untuk beasiswa, ada banyak sekali yang bisa kita pilih dan apply. Seperti di USA, ada Fulbright, World Bank, Nike Hennessy Scholars, dan ada juga nih beasiswa untuk para wanita, yaitu American Association of University Women. Nah, kalau beasiswa di Eropa, ada namanya Erasmus Mundus, DAAD, Orange Tulip, Eiffel Excellence, Swedish Institute, Invest Your Talent in Italy, Swiss Government, Government of Ireland International, and Finnish Government. Kemudian di Inggris, meliputi beasiswa Chevening yang kita kenal ya, terus Commonwealth, Gates Cambridge, and Rhodes Scholarship. Sementara di Kanada, beasiswa yang terkenal seperti Vanier Canada Graduate, Pierre Elliott Trudeau Foundation. Lanjut ke Australia, banyak mahasiswa Indonesia yang apply beasiswa AAS atau AAI ya, dan juga Endeavour Postgraduate. Lalu di New Zealand ada Menaki Scholarship. Sementara kalau kita lihat di Asia, beberapa negara juga menyediakan beasiswa seperti beasiswa ASEAN Development Bank, Singapore International Graduate Award, dan LPDP khusus dari Indonesia. Selain itu ada juga beasiswa nih dari beberapa organisasi internasional seperti United Nations Scholarship dan Rotary Peace Fellowship. Nah, sekarang kita coba bahas IELTS secara general. Tujuannya adalah untuk imigrasi, seperti proses aplikasi pengajuan visa kerja, permanent resident, dan sebagainya. Jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan sertifikat IELTS general biasanya pada bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, fisioterapis, dan apoteker. Terus ada skilled worker,
atau pekerja terampil seperti teknisi, insinyur, pekerja konstruksi, tukang listrik, dan sebagainya. Lalu ada juga pekerja di sektor pelayanan, termasuk koki, housekeeping, driver, waiters ya, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman guru yang ingin mengajar ke luar negeri, juga dibutuhkan sertifikat IELTS. Terus kalau teman-teman suka kerja di bidang pertanian atau perkebunan, misalnya sebagai petani, pemetik buah, operator mesin, dan sebagainya, juga butuh IELTS ini. Apalagi di sektor transportasi, di mana ada interaksi di sana, seperti pilot, supir, masinis, pelaut, bahkan orang-orang seni dan budaya yang bekerja di luar juga membutuhkan IELTS general ini. Jadi, memang IELTS ini ditujukan untuk proses visa kerja keluar. Oke, sekarang kita coba ya bahas struktur ujian tes IELTS-nya, yaitu dimulai dari listening, reading, writing, and speaking. Untuk IELTS akademik, listening terdiri dari 4 sections dengan durasi sekitar 30 menit. Section 1 biasanya percakapan 2 orang tentang aktivitas umum dan sehari-hari. Section 2 biasanya monolog 1 orang yang bahas putar isu sosial atau tutorial atau cara mengerjakan sesuatu. Kemudian di section 3 ada percakapan 2 orang atau lebih yang bahas seputar pelatihan atau akademik di kampus atau tempat lain. Dan section 4, penyampaian temuan fakta khusus oleh seorang ahli, guru, dosen, atau expert. Kemudian reading, terdiri dari 3 passages ya, 40 soal dalam 1 jam, dengan level kesulitan berbeda-beda. Kemudian untuk writing, ada 2 task, dikerjakan dalam waktu 1 jam. Task 1 atau task 1 yaitu mendeskripsikan grafik, tabel, alur proses, atau minimal jumlah katanya adalah 150 kata. Sedangkan task 2 berupa esai opini dengan instruksi bervariasi dengan total minimal 250 kata. Jadi khusus untuk writing ini benar-benar challenge bagi sebagian besar peserta tes. Terakhir adalah speaking test yang ngobrol dengan native speaker. Ada 3 bagian. Bagian 1, kita akan ditanya seputar diri, keluarga, dan aktivitas sehari-hari. Sedangkan bagian 2, kita akan diberikan cue card atau kartu soal dengan topik tertentu buat catatan 1 menit dan bicara 2 menit. Dan bagian ketiganya biasanya follow up atau lanjutan dari part 2. Dan di bagian ini diskusi panjang dengan examiner. Jadi jika kita ingin show off atau menunjukkan performa terbaik, waktunya di bagian ini. Oke, sekarang untuk IELTS general, di bagian listening tidak jauh berbeda ya dengan IELTS akademik. Yang berbeda adalah di bagian readingnya, yaitu artikel bacaan yang diberikan cukup mudah dan sederhana. Terdapat 3 bagian. Bagian 1 terdiri dari 2-3 teks pendek, bagian 2 sekitar 3 teks, dan bagian terakhir ada 1 teks yang cukup panjang. Nah, yang berbeda lagi juga di bagian writingnya. Di IELTS General, peserta diminta untuk menulis surat dalam bentuk formal, semi-formal, atau informal, minimal 150 kata. Di task 1, itu di bagian 1. Nah, di task 2-nya atau bagian 2-nya, sekitar 250 kata dan menulis tentang esai umum. Kemudian, untuk speaking, ya hampir sama lah, nggak ada perbedaan antara IELTS General dan akademik. Nah, sekilas kita bisa lihat nih, kalau tingkat kesulitan di IELTS akademik lebih menantang dibandingkan IELTS General. Alasan kuatnya adalah karena IELTS akademik akan dipergunakan di dunia pendidikan dan akademis yang membutuhkan skills listening, reading, writing, dan speaking yang di atas rata-rata agar kualitas bahasa tetap terjaga. Oh iya, harus diingat juga nih, baik IELTS akademik maupun general, kita bisa milih antara ujiannya paper-based atau computer-based. Kalau kalian lebih enak atau suka mengerjakan sambil coret-coret, memang lebih baik ambil yang paper-based atau menggunakan kertas. Tapi kekurangannya saat writing test, kalian harus berusaha menulis dengan cepat dan belum lagi kalau ada yang salah dan harus diperbaiki. Tapi kalau kalian lebih prefer atau suka dengan computer-based, maka khusus writing testnya akan lebih mudah untuk dikerjakan karena tinggal delete kalau ada yang salah atau copy-paste jika mau mindahin teks. Dan satu lagi, kalian tidak perlu menghitung word count-nya. Dari jabaran di atas, kira-kira kalian berniat ambil IELTS yang mana nih? Paper atau computer? Academic atau general? Kalau ini sebenarnya tergantung kebutuhan kalian nanti ke depannya. Apakah mau lanjut study abroad atau ingin kerja di luar negeri? Jadi tulis pilihan kalian di komentar ya. Oke, di video berikutnya, saya akan coba bahas standar nilai dalam IELTS dan dihubungkan dengan CEFR dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk konsisten belajar IELTS.
Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Salam Gubuk Sains.